Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Setia Motor Channel. Kesempatan ini kami sedikit berbagi pengalaman ya. Ini kami mendapati konsumen Vario 110 karbu yang mana pengapiannya hilang. Jadi di kabel koilnya tidak ada pengapian. Di sini kami ingin sedikit berbagi bagaimana caranya untuk memprediksi atau memeriksa kerusakan yang mana yang harus perlu kita ganti. Jadi di sini kami ingin berbagi pengalaman untuk cara pengecekannya. Ya, langsung saja ikuti video dari kami. Ya langsung saja di sini kita coba dulu ya, kita cek ini ya kabel dari koilnya dulu ya. Jangan lupa kita on kan kunci kontak dulu. Di sini mungkin udah kelihatan ya. Ya, jadi di sini kabel dari koil tidak memercikan bunga api. Untuk Vario 110 ini yang sering terjadi pastinya di bagian kiprok biasanya yang sangat sering terjadi. Tapi untuk memastikan kita cek dulu. Kita cek voltase dari baterai ya. Di sini kita gunakan 20 volt DC. Ini gambarnya udah nggak kelihatan. Ya, untuk baterai 12,6 ya. Jadi ini masih standar. Di on kan kontak pun juga masih 12,6. Jadi untuk baterai ini masih bagus. Lalu bagaimana dengan kiproknya? Ya untuk sementara tidak usah kita cek kiprok juga nggak apa-apa. Masalahnya kan ini untuk sistem DC menggunakan baterai pun seharusnya bisa memercikan bunga api. Tapi untuk lebih pasti ya kita cek sekalian untuk kiproknya. Ya di sini karena baterainya tadi 12,6 ya, ini untuk plus baterainya kita lepas dulu. Ini sebenarnya untuk kiprok jelas tidak bermasalah ya, karena apa? Baterainya kan masih bagus, seharusnya masih memercikan bunga api. Tapi lebih afdolnya kita cek sekalian agar lebih pasti. Ya, untuk pengecekan sebelum kiprok kita cek dulu di bagian pengisian. Maaf, maksudnya dari spool ya. Arus dari spoolnya kita manfaatkan bolam sen. Putih sama hijau masa ya.
Terus kita engkol motor. Mas Didi jatuh dulu ya Mas. Yuk. Si. Yuk. Wes. Ya untuk kabel yang putih ini mengeluarkan arus ya. Jadi ini masih mau untuk memberikan arus ke kiprok. Selanjutnya yang keluar ini kabel yang merah ya. Ini untuk pengisian ke baterai. Mana ya Mas? Bisa nggak sih Mas? Yuk. Kleru. Ya untuk yang merah ini kita masukkan ke kiproknya ya. Terus yang satunya ke masa. Yuk. Terus ya di sini juga mengeluarkan arus ya. Jadi untuk kiprok ini masih aman. Dia masih mau mengisi. Ya untuk baterai sama kiprok kemungkinan nggak ada masalah ya. Kita pindah di bagian ini. Ya di bagian sini banyak banget hal yang membuat motor bisa mati ya. Yang pertama yang kita cek dari yang yang mudah-mudah dulu. Ini di bagian yang sepele, di switch standar ya. Ya di switch standar ini kita coba ukur di skala ohm. Jadi saat multi bersentuhan kita hubungkan. Di sana terhubung. Ya saat standar ditarik ke bawah terputus, dikembalikan lagi, terhubung lagi. Jadi untuk switch ini masih normal ya, masih berfungsi. Terus selanjutnya di pulser. Untuk pengecekan pulser sama di skala ohm juga.
Kita tarik kabel yang yang biru strip putih. Di sini kita hubungkan ke masa. Ya, di sana multi menunjukkan bahwasannya pulser masih terhubung. Jadi untuk pulser kemungkinan masih aman juga. Untuk sepul pulser standar oke. Selanjutnya kita ke bagian CDA. Ya, di bagian CDA ini kita cari jalur dari baterainya dulu. Dari depan ya. Dari depan warnanya yang merah strip hitam. Merah strip hitam. Ini kita menggunakan bantuan bolam 20 mas. Kita pakai bantuan jarum pentul ya. Kita masukkan di hitam merah nomor 1. Di sini bisa pakai multitester, bisa juga pakai bolam. Kalau pakai multitester kita kasih di skala 20 volt DC. Ya, ini kita hubungkan ke masa. Ya, kontak jangan lupa di on kan ya. Di sana 12,28. Kalau pakai bolam juga bisa. Ini tinggal kita hubungkan ke masa. Ya, ini nyala ini. Jadi untuk arus dari baterai dan dari kontak ini sampai di sini ya. Selanjutnya untuk yang masa. Yang hijau dulu. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini pakai multitester di skala ohm. Ya, masa terhubung ya. Yang hijau putih. Ya, di sini juga terhubung. Selanjutnya yang keluar dari CDI. Yang keluar dari CDI kita gunakan bolam aja ya, agak lebih mudah. Kita cabut dari kabel yang menuju ke coil. Untuk yang sistem sudah sudah double ini jangan dipercikan di body ya. Jangan kayak sejenis AC seperti Supra, Krypton itu jangan nanti bisa menyebabkan CDI-nya konsleting, apalagi yang injeksi itu ecunya bisa jebol ya. Kita harus memberikan tahanan untuk pengecekan, jadi kemungkinan kalau terjadi konsleting hanya di bolamnya saja, lebih aman. Kalau lebih bagusnya lagi pakai test pen DC ya, tapi saya suka pakai bolam karena udah terbiasa, dan juga memang nggak punya sih test pen DC nya, jadi lebih praktis saja pakai bolam. Ya, di sini kita engkol motor ya. Jangan lupa kunci kontak di on kan.
Ya di sini untuk yang keluar dari CDI ini tidak mengeluarkan percikan api atau arus. Jadi bisa dipastikan 90% CDI-nya ini udah nge-shot atau udah mati, udah KO ya. Ya untuk pengecekan CDI saya belum punya alatnya, jadi bisa kita gunakan CDI di motor yang lain juga bisa, terus kita belikan juga bisa. Kalau ragu ya kita carikan motor yang sama dulu. Ini karena saya sudah yakin, saya langsung ganti CDI nya aja. Untuk CDI kami gunakan produk lokal. Ini karena dari konsumen meminta yang harganya terjangkau ya. Ya, di sini saya pakai produk apa ini ya? Warna-warni biar meriah kayaknya. Tapi untuk sahabat-sahabatku yang memiliki kasus seperti ini, kalau bisa gunakan yang genuine part. Ya di sini untuk CDI sudah kita pasang. Lalu kita coba cek bunga apinya di bagian kabel coil yang keluar. Ya di sini bunga api sudah mau meloncat ya, sudah mau mengeluarkan bunga api ya di bagian kuil. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwasannya CDI ini maaf ini udah mati. Ini kalau pakai yang ini dibikin starter pun juga tidak mau ya. Jadi saat pakai CDI yang udah mati ini untuk disetat juga dia nggak mau. Jadi sudah dipastikan ini CDI nya udah mati. Langsung saja kita pasangkan businya lebih dahulu, kita pasang ke motor, kita uji motornya dulu.
Ya di sini motor udah mau nyala ya. Ini pesan dari saya ya, kalau untuk bagian pengapian harus benar-benar dicek dari bagian ke bagian satu persatu dengan teliti ya. Jangan asal ganti A, ganti B, ganti C, nanti bisa-bisa semuanya di bagian kelistrikan bisa diganti semua itu. Jadi kalau bisa mengecek satu persatu, kemungkinan untuk pergantian kita bisa lebih lebih fokus lagi untuk menuju yang bagian mana yang perlu kita ganti. Saya kira video dari kami cukup ya untuk pengecekan bagian pengapian motor Vario ini. Ini untuk grid juga sama, untuk sistem-sistem pengapian DC yang lain juga hampir sama. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabatku, khususnya pemula. Dan jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk selalu mendukung channel kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video dari kami yang lain. Saya kira cukup. Apabila masih banyak banget kekurangan dan masih banyak banget kesalahan, kami dari Setia Motor minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Setia Motor.